anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, alhamdulillah sore hari ini di tengah guyuran hujan yang cukup deras, kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan kajian tentang al-manhajus syar'i fi muwajahatil fitan. Tadi kita sudah selesai membahas bab pertama yang berisi ta'rif atau definisi fitnah, bahaya fitnah terhadap agama, dan bagaimana cara menghadapi fitnah tersebut. Termasuk kita juga sudah menjelaskan fitnah-fitnah masa lalu. Ada dua, pertama perang Jamal, kedua perang Siffin, dan bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap kasus tersebut. Bab kedua membahas al-fitan mustamirrah, fitnah yang terus berkelanjutan. Ada dua pasal tentang bab ini. Pertama, fitnah diniyah atau fitnah agama. Kedua, fitnah dunia. Fitnah agama akan membahas 4 masalah. Pertama, fitnah lisan. Lisan termasuk anggota tubuh yang paling berbahaya. Walaupun bentuknya kecil, kemudian terbuat dari bahan yang lunak, tapi bisa menjerumuskan pemiliknya ke dalam kebinasaan. Sebuah hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, tang dihereyan Mikdad antep jaki ulah seserian tarik calik antep Mikdad antep. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kata Mu'adz, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi safarin fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasir faqultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'idani minan nar. Qala laqad sa'alta 'aziman wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah ila an qala ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi qultu bala ya Rasulullah fa akhadha bilisani faqala takuffu 'alaika hadha. Qultu ya Nabi Allah wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih. Qala sakulatka ummuk ya Mu'adz wa hal yukabbu an-nasu 'ala wujuhihim fin-nar illa hasaidu alsinatihim. Kata Mu'adz, dulu aku bersama-sama Rasul SAW dalam sebuah safar. Pada suatu hari aku dekat dengan beliau. Kami berjalan, lalu aku bertanya, wahai Rasulullah,
terangkan kepadaku, beritahukan kepadaku suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar, dan sungguhnya hal itu amat sangat mudah bagi orang-orang yang telah Allah mudahkan atasnya, yaitu beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan kamu sekutukan Dia dengan sesuatu pun, kamu tegakkan sholat, dan seterusnya sampai pada ucapannya, mau enggak aku kabarkan kepadamu tentang sesuatu yang bisa menyebabkan kamu mampu melaksanakan semua itu? Dia menjawab, mau ya Rasulullah. Lalu Rasul SAW memegang lisannya, lidahnya, lalu berkata, kamu jaga ini, jaga lidahmu. Aku bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kita akan diazab karena apa-apa yang kita ucapkan? Beliau menyatakan, Thaqulatska ummuka ya Mu'ad, ibumu telah kehilangan wahai Mu'ad. Ini ucapan atau kalimat yang bernada menyalahkan orang yang diajak bicara. Ibumu telah kehilangan wahai Mu'ad. Tidaklah manusia diseret pada wajahnya ke dalam neraka kecuali karena pengendalian terhadap lidahnya, tidak mampu menjaga lidahnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, Kitabul Fitan, bab kaful lisan fil fitnah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi hadis ini menjelaskan tentang bahaya lisan, bahaya lidah. Ada sebuah buku kecil yang berjudul Al-Bayan fi Afatil Lisan, susulan Syekh Abdullah Al-Jarullah, yang sudah diterjemahkan dengan judul Awas Bahaya Lidah. Ini sudah cetakan ke-20 lebih. Fitnah lisan itu ada beberapa bentuk. Pertama, ini yang menjadi hobi para ibu, para bapak juga ikutan. Pertama, ghibah. Bahasa Sunda ngupat tanpa tahu. Ghibah atau ngupat itu menceritakan kejelekan orang yang memang sesuai fakta. Faktanya memang orang itu jelek. Kalau kejelekannya diuar air, artinya diekspos, dibicarakan, itu ghibah. Apabila kejelekan itu tidak sesuai fakta, namanya apa? Buhtan. Bahasa kitanya fitnah. Di antara penyelewengan lisan yang paling parah yang bisa merusak agama pelakunya adalah ghibah. Keburukan ghibah oleh Allah diserupakan dengan memakan daging bangkai orang yang dibicarakan tersebut. Ada orang lain mati, jadi bangkai, dagingnya kita makan. Itu perbuatan yang menjijikkan dan keji. Seperti itulah ghibah. Allah berfirman dalam Al-Hujurat ayat ke-12, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati? Maka pasti kalian tidak menyukainya. Jadi ghibah disamakan dengan memakai daging dari bangkai saudara kita yang sudah mati, yang kita ghibahi itu. Memakan daging manusia termasuk hal yang paling menjijikan secara tabi'i,
sekalipun bangkai yang kita makan itu daging bangkai orang kafir atau bangkai musuh. Keji sekali. Umpama ada orang kafir yang durhaka banget, kita sampai gemes, kita bunuh, lalu dagingnya setelah mati kita makan. Keji kita. Kalau memakai bangkai orang kafir aja keji, apalagi kalau yang kita makan itu daging saudara kita yang senasab, ada hubungan kekeluargaan atau ada hubungan persamaan akidah atau agama, maka lebih kecil lagi. Oleh karena itulah maka ghibah merupakan sesuatu yang keji, baik secara syar'i ataupun secara uraf. Berdasarkan hal itulah maka ghibah merupakan perbuatan yang sangat biadab. Lalu apa sih hukuman bagi orang yang suka ghibah? Diceritakan dalam sebuah hadis yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lamma urija bi marartu biqaumin lahum azfarun min nuhasin yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril?" Qala haula'i alladziina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Ketika aku dimi'rajkan, aku bertemu dengan suatu kaum. Mereka memiliki kuku-kuku panjang dari tembaga. Mereka mencakari wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka dengan kukunya itu. Kukunya dari tembaga pasti tajam dan panjang. Lalu dicakarkan ke wajahnya sendiri, ke dadanya sendiri. Pasti berlumuran darah. Aku bertanya, siapakah mereka itu wahai Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril yang saat itu mendampingi Nabi ketika Mi'raj. Mereka adalah orang-orang yang suka memakan daging manusia dan merampas kehormatan orang lain. Dengan cara maksudnya menggibahinya, digibahi. Itulah hukuman gibah di alam kubur. Di alam barzakh, orang yang suka menggibahi orang lain itu kukunya panjang, terbuat dari tembaga, lalu dia cakarkan ke wajahnya dan ke dadanya. Oleh karena itulah maka merampas kehormatan sesama muslim haram. Menghinakan kehormatan sesama muslim itu dengan cara menggibahinya, itu kan sama dengan menghinakan kehormatan dan harga dirinya. Nabi bersabda, kullu muslim alal muslimi haramun dammuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim terhadap muslim yang lainnya haram, darahnya, hartanya dan kehormatannya. Darahnya enggak boleh dialirkan, baik dibunuh ataupun dilukai. Hartanya enggak boleh dirampas, dan kehormatannya juga tidak boleh direnggut dengan cara dihinakan, difitnah, termasuk digibahi. Menggibahi adalah merampas kehormatan orang tersebut. Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan ghibah. Pertama, at-ta'rid bil ghibah. Ta'rid itu bahasa Sunda nama sindir sampir, sindiran. Ghibah bisa juga berupa sindiran. Ghibah itu tidak hanya berbentuk berbicara secara lisan tentang aib orang lain, tidak hanya itu. Sebagaimana yang difahami dalam sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna mal ghibah?" Tahu enggak kalian apakah ghibah itu? Para sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan
Rasulnya lah yang lebih tahu. Lihat ucapan para sahabat ketika ditanya masalah agama oleh Nabi, tahu nggak tentang ghibah? Ghibah ini urusan agama loh. Sahabat tidak ijtihad sendiri, diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi menjawab, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Ghibah itu engkau menyebut-nyebut tentang saudaramu yang tidak dia sukai. Kalau orang itu mendengar gak suka diomongin kayak begitu. Baik yang diomongkan itu fisiknya itu umpamanya ada kekurangan, warna kulitnya hitam umpamanya, bibirnya jeding, pipinya kembu, hidungnya pesek, matanya sipit atau belotot gitu ya, giginya tonggos umpamanya, perutnya budayut, atau pokoknya yang dianggap jelek, lalu disebut-sebut, dan orang yang dibicarakannya kalau dia tahu nggak suka dibicarakan seperti itu, atau karena tingkah lakunya yang jelek lalu dibicarakan, si anu pelit ya, pelit adalah karakter yang buruk, si ani itu bawel ya, bawel adalah karakter yang buruk. Yang apabila itu dibicarakan, orang yang dibicarakannya kalau tahu nggak suka, itulah ghibah. Bertanya seorang sahabat, "Afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah kalau di dalam diri saudaramu itu di dalam diri saudaraku itu memang terdapat kejelekan yang aku omongkan. Jadi ucapanku tentang dia itu sesuai fakta, memang dia jelek, kenyataannya begitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana fi ma taqul faqad iktabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattahu." Kalau di dalam diri orang itu memang terdapat kejelekan yang kamu ucapkan, yang kamu omongkan, berarti kamu telah menggibahinya. Jadi gibah itu memang sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau di dalam diri saudaramu tidak terdapat kejelekan yang kamu omongkan, berarti kamu telah berbuat buhtan kepadanya. Bahasa kitanya buhtan ini fitnah, membicarakan kejelekan dia padahal kejelekan itu tidak ada pada diri orang itu kan fitnah ya. Bahasa hadis atau bahasa Arabnya buhtan, dan buhtan lebih besar dosanya daripada ghibah. Ghibah aja gede dosanya, apalagi buhtan. Orang selama ini menyangka kalau kejelekan yang kita omongkan sesuai fakta, memang ada kejelekan itu pada diri orang itu, dianggapnya bukan ghibah, padahal itulah ghibah. Kalau tidak sesuai fakta, itulah buhtan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Bukan semata-mata demikian ghibah itu, bukan hanya berupa ucapan, tapi ghibah juga menyangkut seluruh ungkapan kejelekan orang lain dalam bentuk apapun ungkapan itu, dalam bentuk sindiran, isyarat, tulisan, gerakan, ledekan, umpatan, atau yang sejenisnya. Siapa orang yang berisyarat dengan tangannya tentang umpamanya kejelekan seseorang, umpamanya kejelekan orang itu karena pendeknya, terlalu pendek, di bawah rata-rata orang pada umumnya, lalu kita berisyarat dengan tangan kayak begini, menunjukkan dia itu pendek umpamanya, gitu ya, pakai tangan cuma segini. Atau karena jangkungnya melebihi orang biasa, kata orang Sunda jangkorang, roai mah itu nama kacang-kacangan, kacang roai. Lalu kita berisyarat gitu ya, sampai begini. Itu juga ghibah. Dan orang yang
dimaksud tidak suka. Atau umpamanya mendemonstrasikan cara jalan orang itu, umpamanya jalan orang itu pincang, tidak seimbang karena mungkin satu kakinya kecil atau satu kakinya digusur. Lalu dengan nada meledek dia mendemonstrasikan jalan orang yang pincang, padahal dia sendiri nggak pincang ya. Tapi ada temannya yang pincang, lalu dia berakting seperti orang pincang. Itu juga ghibah. Atau dengan tulisan yang menyangkut aib dia, atau umpamanya dengan sindiran. Contoh umpamanya kita akan mengatakan orang yang jelek, tapi tidak menyebut nama, tapi orang yang jelek itu baru datang dari bepergian. Kita katakan monyet baru datang nih umpamanya ya. Karena orang itu jeleknya seperti monyet umpamanya. Monyet turun gunung umpamanya. Gak disebut namanya, tapi semua orang yang mendengarnya tahu bahwa yang dimaksud si fulan. Karena yang baru datang itu si fulan. Itu juga ghibah. Atau dengan berdoa yang isi doanya nyerempet kejelekan seseorang yang kita ketahui umpamanya orang itu buruk rupanya. Lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, hindarkanlah saya dari kejelekan seperti dia. Atau memuji Allah, segala puji bagi Allah, alhamdulillah yang telah membuat wajah saya tidak seperti dia. Wajah saya ganteng, dia jelek, ya pesek, ya belek, ya brengsek, ya umpamanya kayak besek, pokoknya jelek, ya bau kelek. Lalu kita berdoa memuji alhamdulillahilladzi lam yaj'alni mithlahu. Ya alhamdulillah segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan rupa saya seperti dia. Pokoknya dalam bentuk apapun itu tetap termasuk ke dalam ghibah. Oleh karena itu ghibah tidak hanya berupa ucapan lisan, bisa berupa isyarat dengan tangan, isyarat dengan umpamanya mata kita, atau berupa ucapan yang tidak bernada langsung menjelekkan dia tetapi mengisyaratkan kejelekan dia. Itu semuanya diharamkan. Bahaya ghibah lebih besar lagi apabila itu berupa mengungkap aib orang lain. Dalam salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syara man amana bilisani wa lam yadkhulil imanu fi qalbi, la taghtabul muslimin wa la tattabi'u awratihim, fa innahu man ittaba'a awratihim tataba Allahu awratah, wa man tataba Allahu awratahu yafdahu walau fi baitih." Wahai kelompok orang-orang yang hanya beriman dengan lisannya tapi imannya belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian menggibahi kaum muslimin. Jangan memata-matai atau membongkar aurat mereka. Sebab siapa orang yang membongkar aurat-aurat mereka, aib-aib mereka, Allah akan buka aurat orang itu, aib orang itu. Dan siapa orang yang auratnya dibuka, dibongkar oleh Allah, maka dia akan dianggap jelek sekalipun di dalam lingkungan rumahnya sendiri. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, dan hadis ini sanadnya sahih.
Lalu kita juga mengetahui bagaimana sabda Nabi kepada Mu'adz yang tadi dikatakan tidaklah seseorang diseret pada wajahnya kemudian dimasukkan ke dalam api neraka kecuali karena lisannya. Oleh karena itulah maka wajib bagi kita untuk menjauhkan diri dari ghibah. Kalau dosa dan azab ghibah sangat dahsyat, sebaliknya pahala bagi orang yang menghindari ghibah itu juga cukup besar. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih hasan, Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man dzabba an irdi akhihi bil ghibah kana haqqan 'ala Allahi ay yu'tiqahu minan nar." Siapa orang yang membela kehormatan saudaranya dari ghibah, umpamanya ada orang lain menggibahi saudara kita, lalu kita cegah, dinasihati, diingatkan, afwan akhi, itu ghibah, dosanya besar loh, itu pahala kita hilang. Dosa orang yang kita gibahi di-offer ke kita, dipindahkan ke kita, rugi besar kita. Akhirnya gak jadi gibah. Orang yang seperti itu, kata Rasul SAW, maka wajib bagi Allah untuk membebaskan orang itu dari api neraka. Dalam riwayat lain yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Man radda an irdi akhi raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah." Siapa orang yang membela kehormatan saudaranya, Allah akan membela, menyelamatkan wajah orang itu dari api neraka pada hari kiamat. Jadi ghibah sesuatu yang dahsyat. Ini yang pertama. Kedua, bagaimana kalau yang digibahi itu ulil amri? Ulil amri itu penguasa, orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang mengatur urusan dunia kita, pemerintah yang muslim. Kalau menggibahi orang biasa saja sudah dosa besar, apalagi menggibahi penguasa, termasuk jenis fitnah yang lebih besar daripada menggibahi sesama manusia. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, "Hal min manhajis salaf naqdul wulati min fawqil manabir?" Apakah termasuk manhaj ulama salaf bukan mengkritik penguasa di atas mimbar-mimbar, ketika khutbah, ketika ceramah, ketika pidato, isinya ngagogoreng pamarentah, menjelek-jelekan pemerintah, penguasa. Walaupun kejelekan itu memang sesuai fakta, pemerintah itu umpamanya jelek umpamanya, artinya banyak ketidakadilan, banyak umpamanya kezaliman kepada rakyatnya. Lalu ketidakadilan dan kezaliman itu dibongkar di mimbar-mimbar, di ceramah-ceramah, di khutbah-khutbah, di seminar-seminar. Bolehkah demikian? Dijawab oleh Syekh bin Baz. Kata beliau, "Laisa min manhajis salaf at-tashhiru bi'uyubil wulati wa dzikri dzalika 'alal manabir, li'anna dzalika yufdi ila al-fawdha wa 'adami as-sam'i wa ta'ah fil ma'ruf wa yufdi ila al-khawdi alladhi yadurru wa la yanfa." Bukanlah termasuk manhaj salaf mengumbar, membongkar aib para penguasa dan menyebutkan semua aib itu di atas mimbar-mimbar, karena bisa mengakibatkan timbulnya kekacauan dan tidak taatnya rakyat kepada penguasa sekalipun dalam hal kebaikan, dan mengakibatkan
lahirnya pembicaraan tentang kejelekan penguasa yang hanya menimbulkan madarat dan tidak menimbulkan manfaat. Nanti kalau umpamanya kejelekannya kita ungkap tapi kebaikannya tidak, orang-orang akhirnya kesal, marah kepada penguasa, mungkin timbul pemberontakan, atau mereka tidak mau mentaati dalam kebijakan-kebijakan yang baik sekalipun, akhirnya timbul kekacauan. Ini madarat. Tidak boleh hal seperti itu dilakukan. Termasuk di antara ulil amri adalah ulama, karena ulil amri dalam ayat atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri itu ada dua. Pertama penguasa, kedua ulama. Penguasa harus ditaati dalam hal urusan dunia. Ulama harus dijadikan rujukan dalam hal kepentingan agama atau akhirat. Kalau ada peraturan menyangkut kepentingan dunia yang ditetapkan oleh para penguasa, wajib kita taati. Kalau ada fatwa menyangkut urusan agama dan akhirat dari para ulama, karena memang mereka ahlinya, wajib kita taati, wajib kita ikuti fatwa itu berdasarkan ayat ini wa ulil amri minkum, dan berdasarkan ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ketika Syekh Al-Utsaimin menjelaskan ayat atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, wajib taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada ulil amri, timbul pertanyaan, apakah mentaati ulil amri itu maksudnya dalam hal melaksanakan kewajiban Allah? Umpamanya ulil amri memerintahkan kalian harus sholat, harus saum, harus haji bagi yang mampu, harus zakat bagi yang mampu. Apakah dalam hal itu? Dijawab bukan. Karena kalau kewajiban itu tanpa disuruh oleh ulil amri pun kita sudah wajib taat kepada Allah dan Rasulnya dalam hal itu. Jadi wajib taat kepada ulil amri bukan dalam urusan agama. Kalau dalam urusan agama mah wajibnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau begitu wajibnya taat kepada ulil amri dalam hal apa? Bukan dalam urusan agama, tapi dalam urusan dunia. Contoh, ulil amri menetapkan aturan berlalu lintas. Lampu kalau merah wajib berhenti, kalau hijau harus jalan, kalau kuning apa? Hati-hati dan siap-siap ya. Itu ulil amri, bukan urusan agama. Urusan dunia yang ditetapkan oleh ulil amri gitu ya. Wajib nggak taat? Wajib taat. Kalau nggak taat gimana? Dosa. Mana dalilnya? Nih, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kalau tidak ditaati bukan sekedar kacau, lampu merah ya. Ini mah aturan manusia lah. Bukan hukum Allah, labrak saja. Dilabrak jeger tabrakannya. Karena apa? Karena harusnya merah itu berhenti. Kalau kita berhenti, yang lain ada yang hijau loh. Yang lain ada yang harus jalan. Yang lain jalan, kita merah harusnya berhenti, jalan juga jeger, tabrakan. Kacau sudah. Bukan hanya timbul masalah di dunia, tapi juga dia dosa di akhirat. Karena tidak taat kepada ulil amri. Yang ulil amri itu menetapkan aturan dunia untuk kemaslahatan kaum muslimin. Begitu juga umpamanya ada letter S, larangan berhenti ya. Kenapa di sana dilarang berhenti? Kalau berhenti dibolehkan bahaya. Pas dibelokan ya berhenti, nggak kelihatan karena belokan, ciut ceger gitu ya. Jangankan berhenti ya tuh, sama-sama maju aja. Kemarin Pak Pardiman ya pulang dari sini, pulang pakai motor. Nah di daerah sana tuh jalan ke Cikuya ada belokan yang nggak kelihatan. Di sana nongol motor, di sini nongol motor, jeger, untung nggak ke jurang itu.
Makanya ada tanda letter S di sana, nggak boleh berhenti. Karena berhenti bahaya. Kita langgar, bukan hanya bahaya di dunia tapi juga dosa. Coba bayangkan kalau kaum muslimin memiliki kesadaran seperti ini, ada polisi, tidak ada polisi tetap taat. Bukan semata-mata takut ditilang oleh polisi, tapi seorang muslim akan dianggap berdosa kalau itu dilanggar. Di Eropa orang begitu taat, nggak ada polisi tetap taat, walaupun polisi nggak ada, jarang polisi. Mereka taat, kalau ada letter S nggak berhenti. Kalau umpamanya lampu merah, walaupun kosong tengah malam, gitu ya, yang sepi, jumplang jempling, tidak ada orang, semut juga tidak ada yang lewat. Tapi selama lampu itu merah, nggak berani mereka melanggar. Nunggu sampai hijau, setelah hijau baru mereka maju. Demikian juga yang nyebrang. Yang nyebrang itu ada lampunya. Kalau ada lampu gambar orang, kalau gambar orangnya merah nggak boleh nyebrang. Walaupun kosong, nggak ada mobil. Kalau sudah hijau, walaupun ada mobil, tenang aja, pasti mobilnya merah tuh, berhenti pasti, jalan. Kenapa orang kafir di Eropa bisa setaat itu? Bukan karena takut dosa, tapi karena takut dendam. Di sana ada kamera. Kalau lampu merah tengah malam, nggak ada mobil, terus jalan, nggak ada mobil, cepret, langsung ada nungaburinya. Ada fotonya besoknya, langsung foto itu dikirim dengan bon tagihan denda. Dan tagihannya itu langsung dipotong dari tabungan dia. Setiap warga negara wajib punya kartu kredit, wajib punya tabungan. Langsung dipotong, nggak bisa menolak itu. Langsung rugi dia. Makanya setiap melanggar dipotong. Dan cukup gede, 40 euro gitu. 40 euro itu kalau dikitakan 1 euro itu sekarang hampir 12.000. 40 euro kali 12.000 berapa? 480.000. Wow. Kalau dipakai beli bakso bisa diborong dengan gerobak gitu. Dengan tukang dagang sekalian. Makanya mereka takut dipotong, makanya taat gitu ya. Karena takut rugi dunia. Umpamanya kecepatan maksimal 40 km. Langsung atuh. Oh, ada tanda itu langsung direm, langsung lalaunan. Makanya nggak perlu, kalau di kita kan ada tanggul ya, biar nggak ngebut pakai tanggul. Akhirnya nggak nyaman kan kita kejeli. Apalagi tanggulnya itu lancip lagi, jeluk, sakit, jeluk, biar nggak ngebut. Di sana nggak ada tanggul-tanggulan, cukup ada tanda rambu maksimal 20 km. Sudah. Walaupun jalannya mulus, udah ngerem 20 km. Nggak berani mereka itu lewat dari 20 km. Lewat sedikit saja ada sensor kecepatan, jepret. Nah, besoknya ada denda. Takut. Lagi macet, ada bahu jalan. Nggak boleh kan, dilarang melewati bahu jalan, melewati garis yang melintasi bahu jalan. Nggak macet panjang, nggak ada yang berani ke pinggir, gitu nggak ada. Kalau di kita kan di tol ya, nggak boleh tuh lewat bahu jalan, macet atau nggak macet lah, tapi nyiap, karena bahu. Kenapa nggak takut? Karena nggak ada denda. Kalau di sana lewat bahu jalan, jepret ada kamera, langsung didenda. Makanya sepanjang apapun macetnya beres. Ketika ada macetnya karena kecelakaan, bahu jalan itu kan untuk petugas ambulan kalau ada kecelakaan, polisi gitu kan, derek kalau ada yang mogok ke sana. Coba kalau di kita bahu jalan juga penuh macet, ada kecelakaan, pas petugas mau lewat nggak bisa, kehalang dan tidak ditindak. Makanya melanggar lagi. Orang Eropa bisa disiplin seperti itu karena takut dengan hukuman dunia. Coba seorang muslim walaupun tidak harus didenda, tidak ada polisi, tapi yakin kalau melanggar dosa nggak akan berani itu. Sama dengan nyolong hak orang lain. Nyolong hak orang lain dosa, nanti di akhiratnya akan diazab. Kalau ini tertanam nggak akan ada pelanggaran. Tapi
Walaupun ada dalil yang menyatakan itu adalah dosa, orang-orang bandal tetap ada, makanya hukuman dunia tetap harus ada. Ditilang, didenda, dan tegas. Kalau di kita dendanya 20.000 masuk saku, wah nggak akan kapok. Kajian kayaknya didenda 20.000 lah asal cepat, kan begitu akhirnya ya. Oleh karena itulah maka wajibnya taat kepada ulil amri adalah dalam urusan dunia, bukan dalam urusan agama. Ditaatinya ulil amri berarti kemaslahatan bagi semua orang, bagi orang banyak. Oleh karena itu kalau ulil amri ini digibahi, orang-orang gak taat lagi kepada ulil amri karena keselnya, karena marahnya, karena jengkelnya kepada ulil amri yang dianggap salah, kemudian kesalahannya dibuka, diekspos, sebar-sebarkan, akibatnya orang tidak mau taat lagi kepada ulil amri, termasuk dalam hal yang baiknya kacaulah negara tersebut. Di antara ulil amri adalah ulama. Dulu ulil amri itu pasti ulama, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka itu pemimpin juga ulama. Menyatulah dalam satu sosok. Dia penguasa, otomatis ulama, dan ulama yang komitmen dengan keilmuannya. Semakin kesini ada orang yang paham agama nggak bisa mimpin, ada orang yang bisa mimpin nggak paham agama. Akhirnya terpisahlah antara penguasa dengan ulama. Jadi berbeda, ada dua sosok, tapi dua-duanya tetap ulil amri. Penguasa wajib ditaati dalam urusan dunia, ulama harus diikuti dalam urusan akhirat, dalam urusan agama. Dua-duanya ulil amri. Menggibahi ulil amri baik penguasa ataupun ulama sama-sama bahayanya. Apalagi ulama, yang namanya ulama tetap manusia pasti ada salahnya. Tidak ada ulama yang maksum. Satu-satunya yang maksum hanya Nabi SAW. Kalau ada kesalahan ulama lalu kesalahan diekspos, disebar-sebarkan, membuat orang tidak suka lagi kepada ulama itu, membuat orang benci dan tidak lagi mau mendengarkan fatwanya, nasihatnya, sekalipun fatwa dan nasihatnya baik dan benar, bersumber dari Quran dan Sunnah, tapi orang sudah benci kepada pribadinya, maka nggak lagi didengar semua nasihatnya, ayat dan hadis yang disampaikannya itu tidak lagi didengar, tidak lagi ditaati. Oleh karena itulah menggibahi ulama, menggibahi orang-orang yang berilmu merupakan dosa yang sangat besar. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika ditanya, ma ra'yu fadilatus syekh fi ba'd asy-syabab wa minhum ba'd talabatil ilm alladhina saru dainanahum at-tajrih fi ba'dihim al-ba'd wa tanfirin nas anhum wa tahdhiri minhum, hal hadha amalun syar'iyyun yuthabu aw yu'aqabu alaih? Bagaimana pendapatmu ya Syekh tentang sebagian pemuda? Di antara mereka ada para penuntut ilmu yang kerjanya mentajrih para ulama. Mentajrih itu mengungkapkan jarah atau aib-aib para ulama, dan membuat manusia lari dari para ulama, menjauhi para ulama dan tidak lagi mendengarkan nasihat para ulama. Apakah ini amalan yang disyariatkan, yang akan diperoleh pahala, ataukah bahkan berdosa akan diazab? Menjawablah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, alladzi ara anna hadza amalun muharramun. Menurut pendapat saya ini adalah amalan yang diharamkan. Apabila seseorang tidak boleh menggibahi saudaranya sesama mukmin, sekalipun
orang yang digibahi ini bukan orang yang berilmu. Tidak boleh, orang awam, orang boros tidak boleh digibahi. Maka bagaimana mungkin dibolehkan menggibahi saudaranya yang punya ilmu di kalangan kaum mukminin? Maka lebih haram lagi. Wajib bagi setiap mukmin untuk menjaga lisannya dari ghibah kepada sesama mukmin. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsm, wa la tajassasu, wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Hei orang-orang yang beriman, jauhi oleh kamu kebanyakan berprasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah sebagian kamu menggibahi sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati? Pasti kalian tidak suka. Bertakwalah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Ketahuilah bahwa musibah yang terjadi berupa mengumbar aib para ulama menjadi penyebab ditolaknya kebenaran yang didakwahkan oleh ulama itu. Dakwah jadi nggak laku lagi. Padahal yang ditolak itu adalah ilmu warisan dari para nabi. Ilmu warisan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, al-ulama'u warathatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham, innama warathul ilma. Faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Para ulama itu ahli waris para nabi. Sedangkan para nabi tidak mewariskan dirham atau dinar. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Siapa yang sudah memiliki ilmu berarti dia sudah memperoleh bagian yang banyak dari warisan para nabi. Jadi kalau para ulama diumbar aibnya, dicela kesalahannya, mengakibatkan manusia tidak lagi percaya kepada ilmunya para ulama. Maka kalau sudah demikian, syariat sudah tidak ada harganya lagi dan tidak lagi dipercaya. Masih kata Syekh Al-Utsaimin, yang penting kita wajib mengingatkan saudara-saudara kita dari musibah ini. Ini adalah penyakit, tidak boleh dilakukan terutama oleh para penuntut ilmu. Kita memohon kepada Allah agar kita semua ditolong oleh Allah, disembuhkan dari penyakit ini dan tidak membahayakan urusan dunia kita dan agama kita. Jadi haram hukumnya menggibahi ulil amri, baik ulil amri itu penguasa ataupun para ulama. Inilah poin yang kedua. Ketiga, menggibahi tokoh-tokoh yang punya kedudukan. Di antara isu, rumor, gosip yang menyebar di kalangan manusia pada zaman sekarang adalah menggibahi tokoh-tokoh yang punya kedudukan. Tokoh-tokoh ini beramar ma'ruf nahi munkar. Lalu oleh manusia kesalahan dari tokoh-tokoh ini diekspos, disebar-sebarkan, diomong-omongkan, dibicarakan dalam setiap majelis. Apa akibatnya? Akibatnya orang-orang ini dianggap sebagai sesuatu atau seseorang yang busuk, seseorang yang jelek, seseorang yang tidak perlu lagi untuk didengarkan kata-katanya, tidak perlu lagi dianggap semua tindakannya. Maka ini pun termasuk orang-orang yang
terjerumus ke dalam dosa yang sangat besar. Jadi tidak boleh juga menggibahi mereka. Padahal ada padahalnya. Orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, mereka adalah orang-orang yang akan menyelamatkan kita semua. Mereka itu bukan ulama, tetapi memiliki kedudukan dan kewenangan, kemampuan untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Mungkin nih para dai, para ustadz, tokoh-tokoh agama, atau tokoh-tokoh masyarakat. Sebagai manusia biasa, mereka punya kesalahan, punya kelemahan, punya kekurangan. Kekurangannya ini yang diangkat-angkat. Akhirnya orang-orang benci kepada dia. Sebuah hadis dari Nu'man menyatakan Nabi SAW bersabda, "Matsalul qa'imi ala hududillahi wal waqi'i fiha kamatsali qaumin istahammu ala safinatin fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha fa kana alladhina fi asfaliha idza istaqaw minal ma marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu ala aydihim najau jami'an." Kata Nabi SAW, perumpamaan orang yang menegakkan aturan Allah dengan orang yang melanggar aturan Allah seperti satu kaum yang menumpang perahu layar. Setengah dari mereka menempati tempat di atas, di dek. Setengah lagi menempati tempat di bawah. Orang-orang yang ada di bawah kalau mau mengambil air harus naik dulu ke atas, mengganggu orang-orang yang ada di atas. Berkatalah orang-orang yang ada di bawah, "Kita bolongi saja perahu bagian daerah kita ini nih, agar kita tidak mengganggu orang yang di atas ketika ngambil air ya. Kan air ada nih di bawah laut ya, bolongin aja tuh. Nanti kalau nyiduk air gampang." Mereka nggak mikir kalau dibolongin apa? Bolong, tenggelam. Disangkanya kalau dibolongin itu udah bolong gitu, airnya nggak masuk, tinggal airnya diciduk, sudah. Orang yang di atas tahu itu mereka mau ngebolongin. Kalau mereka dibiarkan, mereka binasa semuanya, tenggelam bersama-sama. Tapi kalau mereka cegah, mereka akan selamat, dan selamatlah orang yang di bawah juga. Selamat tidak akan tenggelam. Tapi sebelum selamat harus apa dulu? Ribut dulu dengan orang di bawah. Orang di bawah ketika dicegah jangan dibolongi, nurut nggak? Enggak. Ini kan daerah saya. Daerah kamu di atas. Ini nggak nganggu daerah kalian. Nafsi-nafsi sajalah, amaluna amalukum gitu ya. Nah, mereka tidak sadar kalau dibolongin tenggelam bersama-sama. Seperti itulah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau di suatu kampung banyak orang-orang zalim, orang-orang solehnya tidak mencegah kezaliman mereka, ketika Allah menurunkan azab kepada mereka, azabnya tetap mengenai orang-orang yang soleh juga, semuanya kena. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Demikianlah hadis itu. Hadis tersebut menunjukkan bahwa sebab-sebab keselamatan adalah mencegah kejahatan orang-orang yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi. Itulah amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana kalau orang yang kita gibahi adalah ahli maksiat tapi bukan mujahir? Mujahir itu artinya yang mengekspos kemaksiatannya. Agul ku kamaksiatanana. Ada orang bermaksiat, umpamanya pergi ke diskotik,
dia mabuk, dia joget sampai subuh. Besoknya ketemu kawan-kawannya, dia ceritakan, aduh tadi malam saya jogging sampai puas keringetan. Walaupun habis 10 juta, wah puas lah. Ini ahli maksiat yang mujahir. Mujahir itu orang yang memberitahukan kemaksiatan. Ada lagi orang ahli maksiat tapi ngumpet-ngumpet, nggak mau diketahui. Ini yang disebut ghairu mujahir. Ahli maksiat yang ghairu mujahir. Boleh enggak ahli maksiat tapi dia tidak ingin diketahui kemaksiatannya, lalu kita gibahi, kita omongkan, kita bicarakan kemaksiatannya. Berkata muallif, wa fil muqabil ubtuliya ba'dul akhyar was-solihin bikulli asif bighibati ba'di ashabil ma'asi wal munkarat wa in kanu ghairu mujahirin bima'asihim dhannan minhum anna dzalika min babil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ahwat di belakang rasanya ada yang ngobrol tuh. Terus ada yang main backland, apa itu ya? Kedengaran ke sini. Kalau itu anak-anak tolong dilarang mengganggu. Kalau itu ibunya yang ikut keterlaluan. Larang juga ibunya. Masih kedengaran tuh kewuknya tuh. Ibu-ibu yang di depan keluar seorang, tolong dilarang itu main kewuknya. Beberihan ribut ku ting jorowok barudak, jangan ditambah dengan ting jorowok na kewuk. Jadi ada ahli maksiat tetapi mereka tidak ingin diketahui kemaksiatan. Sebagian orang ada yang menggibahinya dan menganggap itu amar ma'ruf nahi munkar, padahal bukan. Wajib setiap kita menjadi orang-orang yang jauh dari gibah terhadap orang lain. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam gibah tetapi menganggap kita beramar ma'ruf nahi munkar. Itu si itu ya, tadi malam tuh kelihatan tuh main judi seselendepan, kesembunyi-sembunyi, disangkanya kita nggak tahu padahal kita tahu tuh. Jangan sampai kamu seperti mereka ya. Nah, itu tetap gibah. Orang itu sembunyi-sembunyi main judinya itu menunjukkan tidak ingin diketahui, jangan dibicarakan. Oleh karena itulah maka tetap hukumnya haram membicarakan ahli maksiat yang menyembunyikan kemaksiatan. Kecuali dibolehkan menggibahi dengan beberapa alasan. Pertama, tadzallum, kalau dia dizalimi, dianiaya oleh orang lain, dia lemah, orang lain yang menzaliminya kuat, penguasa, banyak backingnya, dianiaya. Boleh dia gibah kepada orang lain, curhat, saya dianiaya oleh si anu, saya gak bisa melawan karena dia ini orang kuat, banyak uangnya, banyak bodyguardnya, punya senjata, kalau saya melawan, wah udah mati saya, makanya saya pasrah aja. Itu boleh. Kedua, minta bantuan kepada orang lain untuk mencegah kemungkaran. Umpamanya ada preman galak, sahau, kadua gaplok, katilu nonjok, kaopat nyolok, kalima nyabok, kagenap ngagorowok, dan seterusnya. Bari mamawa golok. Nah, nggak ada yang berani kecuali ada seorang jagoan pendekar. Nah, ini orang ini yang bisa nih mengalahkan dan ditakut oleh preman itu. Boleh kita lapor,
tuh si itu tuh tukang malakan batur, tukang malakin orang, tukang merampas harta orang, gak ada yang berani melawan, tolong dicegah. Ini gibah. Tapi gibah yang dibolehkan. Atau lapor ke polisi, Pak polisi ada orang namanya si Anu tuh, itu jahat, suka mengganggu orang lain. Ini gibah. Tapi gibah yang dibolehkan karena lapornya kepada orang yang bisa mencegah kezaliman orang itu. Boleh. Ketiga, istifta. Istifta itu minta fatwa. Umpamanya kita dianiaya oleh orang lain, kita tidak tahu harus bersikap bagaimana yang benar menurut syar'i. Kalau mau bertindak sendiri takut salah, lalu kita minta fatwa kepada orang yang berilmu, kepada ulama, kepada ustaz. Saya ada masalah dengan si Anu, disebut si Anu. Dia melakukan perbuatan keji ke saya begini, sikap saya harus gimana yang terbaik. Minta fatwa, boleh. Walaupun harus menggibahi. Hindun, istrinya Abu Sufyan, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Abu Sufyan itu suami yang pelit. Kalau tidak diminta dia tidak ngasih. Boleh enggak saya mengambil uangnya tanpa sepengetahuan dia? Ini gibah. Kata Nabi, boleh. Nabi tidak menyalahkan Hindun dengan mengatakan kamu sudah menggibahi suamimu. Enggak, karena dalam rangka minta fatwa, dibolehkan. Keempat, boleh juga menggibahi tahdzirul muslimin minasyarr, untuk mengingatkan kaum muslimin dari kejahatan seseorang. Umpamanya ada seorang terkenal copet dia, kalau wanita, kalau laki-laki cepot. Dia copet. Hanya kita yang tahu, yang lain nggak tahu. Kita lagi ngaji begini, datang dia dari kejauhan sudah kelihatan, lalu kita beritahukan, awas ikhwan akhwat, ada si fulan itu copet, hati-hati dompet. Ini gibah bukan? Gibah. Boleh enggak? Harus, bukan boleh, tapi harus. Karena apa? Karena mencegah perbuatan jahat dia. Kalau tidak diberitahu, nanti banyak dompet yang hilang. Maka harus diberitahu. Itu pun dibolehkan. Kelima, boleh juga gibah kepada mujahirah bil fisq awil bid'ah, kepada orang yang terang-terangan berbuat kefasikan, kejahatan, kedzaliman atau kebidahan. Terang-terangan dia. Boleh orang yang melakukan kejahatan secara terang-terangan sehingga orang-orang semua tahu, digibahi, boleh itu. Karena tanpa digibahi juga dia sudah melakukan perbuatan keji tersebut secara terang-terangan. Terakhir, yang keenam, dibolehkan menggibahi orang untuk mengenalkan dia kepada orang lain yang tidak ada cara lain untuk mengenalkannya kecuali dengan mengucapkan, menerangkan kejelekan. Umpamanya seseorang dikenal dengan pincangnya atau butanya atau buntungnya, gitu ya. Lalu kita menanya nama orang itu Ujang umpamanya, tapi rumahnya nggak tahu. Nanya ke orang, kalau rumah Ujang di mana ya? Kata dia, Ujang tuh banyak, ada 1000 orang di sini. Yang mana? Tidak ada cara lain kecuali dengan menyebutkan kejelekan itu tuh, yang tangannya buntung. Oh, si buntung, boleh itu. Itu tuh yang jalannya pincang, oh boleh. Itu tuh yang hitam kulitnya, oh boleh itu. Sebab tidak ada cara lain untuk mengemukakan atau menentukan identitas dia kecuali dengan cara itu. Itu pun dibolehkan. Sampai orang itu dikenal dengan kejelekannya dan tidak lagi dikenal dengan namanya. Umpamanya ada yang buntung, dikenal aja si buntung. Nama asli siapa? Orang nggak ada yang tahu. Kalau umpamanya tahu Asep nggak? Gitu. Asep mana ya?
Itu si Hideung teh. Oh, ya si Hideung mah tahu. Padahal nama aslinya Asep, tapi Asep nggak diketahui ya. Mana Asep tuh? Itu tuh yang Gopet teh gitu. Oh ya itu si Gopet itu. Namanya Asep. Gopet itu goreng, jelek. Itu dibolehkan. Inilah fitnah lisan yang pertama, yaitu ghibah. Inilah yang pertama. Fitnah lisan yang kedua, ifsadu dzati banin, atau merusak hubungan persaudaraan orang lain. Poin ini akan kita jelaskan besok pagi. Sekarang sudah hampir maghrib nih. Masih ada waktu sisa kita kira-kira 5 menit lah untuk tanya jawab sambil menunggu persiapan buka ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang hal tadi. Mangga Pak Dindin. Ini Ustaz, kalau saya menggibahi untuk dapat ampunan dari Allah, saya kan harus minta maaf pada orang tersebut, Ustaz. Iya. Tapi saya itu malu. Aku dengan apapun saya itu malu untuk minta maaf gitu, Ustaz. Gimana supaya dapat ampunan Allah, Ustaz? Kalau kita sudah menggibahi orang lain terus mau tobat, pertama apakah perlu nggak kita memberitahu dia bahwa kita sudah menggibahi dia gitu ya? Maafkan saya ya, dia kan bingung maaf salah apa gitu ya. Saya sudah menggibahi kamu tuh, saya pernah mengatakan kamu itu bego, tolol gitu ya umpamanya ya. Perlu nggak? Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan tidak perlu. Tidak perlu bilang kepada dia bahwa kita sudah menggibahinya, karena melaporkan bahwa kita sudah menggibahinya madarat. Pertama, yang tadinya dia tidak sakit hati jadi sakit hati. Kedua, mungkin mendorong dia untuk melakukan perbuatan yang bisa menjerumuskan dia kepada dosa, bisa memukul kita, bisa balas menggibahi kita dengan lebih hebat lagi daripada gibah yang kita lakukan gitu kan? Itu bisa menimbulkan madarat, maka jangan. Lalu gimana tobatnya? Tobatnya adalah dengan pertama meralat gibah kita tentang dia kepada orang-orang yang dulu kita pernah menggibahi dia di hadapan mereka. Umpamanya Pak Dindin menggibahi saya, umpamanya ini contoh, Pak Dindin nggak mungkin lah menggibahi saya. Pak Dindin menggibahi saya itu ke Yanto. Tok Abu Haidar itu ya, kalau ceramah tuh pika sebelum namanya ya, sudah jelek, brengsek, pesek, gelek, dan seterusnya. Suatu saat Pak Dindin sadar itu gibah, maka tobatnya pertama wajib diralat ke Yanto. Tok, dulu saya pernah ngomong tentang Abu Haidar gini, itu nggak bener itu. Enggak, kok Abu Haidar tuh cakep, ganteng, gitunya lucu, pikara sepuan. Diralat, wayahna Pak Dindin, jangan malu. Gak perlu bilang ke saya, langsung diralat ke Yanto. Kedua, doakan kebaikan dan doakan permohonan ampun untuk Abu Haidar. Nah itu, ya, itu cara tobatnya. Kecuali kalau orang yang digibahinya sudah mendengar bahwa kita menggibahi dia. Hawayana datang secara gentleman, maaf, terserah. Mau digimana-gimana ge nyanggakeun, beheung teu-teukeun, suku genteng belokeun, rek dibeureum rek dihideung, mangga nyangakeun saaya-aya. Ti luhur sausap rambut jeung kutu-kutuna. Ti handap sausap dampal jeung rorombeheunana, nyanggakeun rambutna salambar, napasna sadama, getihna satetes, mangga bade dikitu bade kieu oge umpamananya. Catet tuh Pak Dindin. Apalkeun. Nah udah, nanti kalau dia minta dimaafkan ya sudah saya maafkan, alhamdulillah. Kemudian perbaiki hubungan. Kalau dia tidak memaafkan, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dari Ahwat tadi disebutkan bahwa pembunuh Utsman bin Affan berada di barisan Ali bin Abi Thalib, namun beliau tidak mengetahuinya. Oh,
Enggak, bukan begitu loh, salah. Beliau tahu, tapi belum diurus, belum disidang karena membereskan dulu permasalahan yang berkaitan dengan kekhalifahan yang menyangkut kepentingan orang banyak dulu gitu. Tahu Ali bin Abi Thalib ada orang yang membunuh Utsman di barisan tentaranya. Bagaimana jika yang dibicarakan tentang kebaikan seseorang, tapi orang yang dibicarakan tetap tidak menyukai? Apakah hal ini tetap termasuk ghibah? Enggak. Kalau yang dibicarakannya kejelekan, saya ngomong nih di belakang Pak Didin. Pak Didin itu pikir sepen, orangnya dermawan, murah senyum. Kalau saya berada dekatnya betah berlama-lama. Inginnya sih setahun lah barengan gitu ya. Sebab kalau bareng itu selalu ditraktir saya. Namanya ya. Saya membicarakan kebaikan Pak Didin. Kalau Pak Didin tahu nggak suka, nggak apa-apa, itu bukan ghibah. Karena tidak menjatuhkan harga diri Pak Didin, malah mengangkat. Memuji di belakang orang boleh. Yang tidak boleh memuji di hadapan. Itu yang nggak boleh. Jadi kalau memuji, pujilah di belakangnya. Kalau mau membicarakan kejelekan dia, bicarakanlah di hadapan orangnya, tapi di belakang orang banyak. Apa maksud mati dalam keadaan menggigit akar pohon? Apakah peribahasa atau apa? Ya ini ungkapan kemiskinan, kesulitan. Saking sulitnya saat itu makan juga, sampai yang dimakan hanya akar pohon. Dan itu menunjukkan fitnah saat itu begitu merajalela. Apakah fitnah dalam peperangan Jamal dan Siffin dapat disebut buhtan? Enggak, kalau memang pembicaraannya sebatas menjelaskan realita tanpa memberikan analisa atau apalagi penilaian terhadap orang-orang yang bertikai. Boleh, makanya para ulama menceritakan peristiwa perang Jamal, perang Siffin itu, tetapi sebatas menceritakan kronologis tanpa menjelekan dan menyalahkan, memojokkan salah satu pihak di antara mereka. Apakah kriteria sahabat hanya pernah bertemu dengan Rasul saja? Apakah kriteria yang lain? Ada. Pertama, pernah bertemu sejaman, pernah bertemu, iman, dan mati dalam keadaan iman. 4 ya. Sejaman pertama. Kedua, pernah bertemu. Kedua, iman. Dan yang keempat, mati dalam keadaan iman. Kalau sezaman tapi tidak beriman, seperti Abu Jahal, bukan sahabat. Atau sezaman beriman tapi tidak bertemu. Sezaman iman tapi tidak bertemu dan mati dalam keadaan iman. Seperti siapa? Kaisar Najasyi. Ya pernah bertemu tuh, tapi sejaman dan iman dan mati dalam keadaan iman, sampai Nabi mensolatkan secara gaib. Sebagian ulama memasukkan ini ke dalam kelompok tabi'in. Ada lagi bertemu sejaman. Soal di bayat itu besar. Soal di bayat itu di bawah pohon itu, masuk pohon itu pohon apa itu? Mungkin pohon kurma tuh. Karena di sana di Arab ya. Iya, masih ada mungkin sekarang udah enggak ada. Mungkin udah jadi bangunan. Sampai di sini sebentar lagi buka ya. Kita persiapkan untuk buka. Insyaallah kita jumpa lagi besok jam 8. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.